8 rumah dan 8 bedingan ludes terbakar. Musibah kebakaran hebat terjadi di Kelurahan Jalan Baru Curug pukul 8 malam waktu Indonesia bagian Barat, Rabu 4 Oktober 2023. Amuk api yang berkobar itu telah meludeskan 8 pintu rumah bedeng dan 8 rumah warga di Jalan Dr. Ahmad Gani Gang Asrama dan Gang Mawar RT 2 RW 1 Kelurahan Jalan Baru. Begitu mendapat laporan, pemadam kebakaran langsung menurunkan 7 mobil pemadam. Asal api diduga kuat berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah bedeng. Sedangkan kerugian materi akibat musibah ini masih dalam proses penghitungan. Api dapat dikuasai sekitar pukul 11 malam waktu Indonesia bagian Barat. Setelah menurunkan 7 mobil pemadam lengkap dengan tangki resu yang didukung 50 personil. Pemadam api dibantu warga sekitar. Dikatakan bedeng 8 pintu yang ludes dilalap api itu milik Nilma berusia 60 tahun di Gang Asrama. Dari 8 pintu bedengan ini hanya 5 pintu yang berpenghuni. Sedangkan 8 rumah warga turut diberangus si jago merah itu terdiri dari rumah Yanto berusia 50 tahun, Ros berusia 40 tahun di Gang Asrama. Ditambah, rumah Yanto berusia 45 tahun, Asmadi berusia 56 tahun, Happy berusia 54 tahun, Emi berusia 61 tahun, Titi berusia 42 tahun di Gang Mawar. Sebelum kejadian saya bersama anak dan suami keluar rumah. Ketika pulang ke rumah api sudah berkobar-kobar. Jadi tidak satu barang di dalam rumah yang bisa diselamatkan. Kini yang tersisa hanya baju di badan. Jelas Warni, istri Tony, sambil menahan isak tangis ketika dijumpai media center Jang Lebong di lokasi bencana Kamis 5 Oktober 2023. Hal senada disampaikan Yani berusia 40 tahun, penghuni rumah bedeng yang habis terbakar. Saat kejadian saya juga sedang tidak di rumah. Saya baru tahu kalau rumah saya terbakar setelah di WhatsApp adik saya. Sampai di rumah api sudah besar. Jadi saya pun hanya punya baju di badan. Sebab seluruh barang di rumah saya habis terbakar, tutur Yani. Kini Warni dan Yani ditampung di rumah tetangganya. Kami sangat mengharapkan bantuan, kata Warni yang dibenarkan oleh tetangganya. Ibu Warni mungkin bisa menceritakan kejadian yang Ibu ketahui tentang tadi malam. Dia tahu kami api lah besar. Api lah besar. Ibu balik api lah besar. Iya. Jadi waktu itu Ibu jam berapa keluar rumah? Tahu. Pokoknya sudah isya lah, sudah maghrib apa yo? Jadi Ibu dikasih tahu tetangga apa dikasih tahu saudara? Pas orang rame-rame lah, rame-rame itulah tahu. Oh, balik sudah rame. Iya. Sudah. Ada barang yang selamat? Tidak. Tidak ada, habis galau. Ini hanya Baju di badan. Bu. Termasuk yang untuk keluarga atau seluruh penghuni bedeng itu? Itu ibu kok? Ini satu lagi ya. Ada bedeng yang ujung itu. Bedeng yang ujung. Sama baju di badan juga. Baju di badan Bu ya? Iya. Waktu kejadian Ibu di mana? Lagi keluar. Lagi keluar juga sama dengan Ibu Warni. Ibu tahunya macam mana? Ada nelpon. Ada nelpon. Iya. Jadi sekarang tinggal di mana Ibu? Rumah ibu. Ditampung di sini. Ya, apa harapan Ibu dengan pemerintah? Ada bantuan untuk penanggulangan sementara Bu ya. Jadi habis ludes galonian Bu. Barang-barang itu. Baju di badan. Baju di badan. Ibu tinggal dengan siapa? Di rumah DWA. DWA. Anak? Anak berapa? Tidak ada. Suami? Meninggal. Suami meninggal sendirian ya. Siapa namanya Bu? Yani. Yani. Umur berapa? 40-an. Sudah lama memang tinggal di sini. Jadi Ibu menyaksikan sampai akhir, sampai api padam. Kami di belakang. Jadi tapi nengok api, nengok sampai selesai. Jadi perasaan Ibu sekarang macam mana Bu? Sedih. Yang tabah Bu ya. Terima kasih Bu. Ketika diwawancarai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Ferry Najamuddin SH, mengatakan, kronologis kejadian kebakaran tadi malam. Oke. Jadi dapat kami warga, informasi dari warga terjadi kebakaran pada pukul 20.30. Dalam respon kami itu dari Mako itu 5 menit. Jadi kerugian mungkin ya tidak
dugaan dipastikan pasti ada penyelidikan dalam pihak kepolisian, tapi yang pasti itu rumah itu satu bedeng, 8 pintu, itu 8 pemukiman warga. Jadi indikasi itu dugaan instalasi listrik dengan konsleting listrik dengan ini apa tuh asal api itu di bedeng 30 tengah. Kita menurunkan berapa Wah, armada kita dimaksimalkan itu sudah 7 MPK plus tangki dan rescue. Jadi dengan personil dalam cakup mungkin 50 orang malamnya. 50 orang. Full tim ya? Hah? Full tim. Ya, full tim. Jadi dari pos-pos dari kecamatan juga kita kerahkan. Satu Bermani Ulu, pos Sidang Kelingis, Lupurjang kita kerahkan semua maksimal. Alhamdulillah posisi dalam 3 jam itu api bisa dipadamkan. Bisa dikuasai. Sekarang para korban diungsikan kemana? Ya, untuk sementara waktu itu di rumah warga tetangga sekitarnya dan ada tenda dari Menteri Sosial BPMPB ya. Kita bikin ini dapur umum. Ya, dapur umum itu. Wilayah. Dari tim Media Center Rejang Lebong melaporkan.